Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa azwajihi wa man salaka ala nadi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Ini adalah rekaman pertama saya menggunakan Zoom yang insya Allah kita upload nanti di aplikasi di channel kita, YouTube kita. Dalam rangka, ya kalau kata teman-teman yang biasa dulu ngaji di pondok-pondok itu, wakun mustafidan kulla yaumin ziyadatan, ya, agar setiap hari, setiap waktu, setiap ada waktu kita mempunyai nilai tambah faidah-faidah yang dapat kita petik. Kebetulan saya pribadi baru tahu tentang mekanisme cara Zoom meeting untuk menjadi host dan lain sebagainya seperti kali ini. Jadi karena saya melihat itu adalah sesuatu yang sangat baik, sangat bermanfaat, maka saya mencoba untuk menghubungi teman-teman yang potensial. Dan kebetulan yang pertama kali adalah saudara saya, teman saya. Beliau adalah jurnalis yang sudah sangat lama berkecimpung dalam dunia jurnalistik. Beliau adalah Bapak Muhammad Ali Muhsin. Benar, Bang? Iya, betul. Bilangnya Mas aja biar lebih mudah gitu. Siap. Ya, Mas Muhammad Ali Muhsin. Panggilnya apa ini, Bang? Mas. Mas Ali saja. Ada punya nama khusus di dunia jurnalis, di dunia jurnalistik? Kalau di inisial saya di Jawa Kosadar Madura itu Sin. Tapi kalau panggilan akrab saya kan sudah antum sudah tahu mulai dulu, nggak berubah-ubah. Kebetulan kita berbicara. Kecuali nama pena ya. Siap. Karena kita berbicara ini ya di dunia jurnalistik, jadi saya ambil nama Mas Sin saja ya. Oke, boleh. Mas Sin ini teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau itu teman satu kelas saya. Dan sejarahnya sangat panjang, luar biasa, sangat panjang dengan saya. Beliau ini satu kelas, tapi beliau ini memang energik dari waktu kelas kita itu. Beliau dulu ketika saya gabung, beliau pertama kali mulai dari kelas 6 MI itu beliau sudah pegang meeting waktu itu ya, Mas. Bisa diceritakan itu? Tapi jadikan mitra yang sama-sama. Pak Kiai ini memiliki kesemangatan yang luar biasa, searah dengan saya, perjuangan. Ketika kita mau merencanakan A, pasti kita lakukan bersama-sama. Jadi kekompakan itu yang sangat luar biasa dulu gitu ya. Siap. Masih ingat Mas yang itu, Mas? Ketika kita itu kan di kantor OSIS di Mamul Ulum Bata-Bata itu ada satu kantor untuk 3 OSIS. OSIS MI, MTS, dan MA. Namanya juga ya, yang paling kecil kan, ya harus tersisihkan begitu. Satu komputer untuk 3 organisasi. Masih ingat tak? Oh, sangat ingat. Biasanya kita itu kebagian kalau jam 2 dini hari, jam 3 dini hari gitu ya. Setelah senior-senior kita baru selesai ngerjain tugasnya baru kita ya. Benar sekali. Kita tidur dimakan nyamuk biasanya di kantor. Habis subuh selesai kita harus selesai karena nanti yang senior mau ngambil ulang alih kembali. Dan banyak satu untuk semua. Satu untuk semua, siap. Tapi itu adalah kenangan yang sangat indah dan saya senantiasa selalu mengingatnya itu, Mas Sin. Terima kasih atas kenangannya. Kenangan itu abadi di dalam hati saya. Berbicara ini ya, Mas, dunia jurnalistik, saya kira teman-teman sudah sangat paham bahwa Anda adalah
senior di Jawa Pos Radar Madura ya, senior. Itu Ya salah satu lah. bisa dijelaskan biografi kejurnalistikan sampean sebagai jurnalis senior ya. Bagaimana perjalanan setelah dari pondok terus masuk ke Jawa Pos dan seterusnya itu? Ya sebenarnya saya berada di Jawa Pos Radar Madura itu tidak pernah memiliki target ya harus berada di Jawa Pos Radar Madura. Semuanya berjalan mengalir seperti air. Tapi memang terkait dengan logistik itu saya memiliki pengalaman yang mungkin cukup maksimal juga di pondok pesantren. Artinya belajarnya lah, saya dulu itu jurnalistik ini dimulai dari pondok pesantren. Pak Gia ini, Abu Ya ini pasti tahu lah soal itu. Nah, karena kita ini dulu itu sama-sama jurnalis pesantren, kira-kira seperti itu. Masih ingat enggak Pak Kiai? Oh, ingat. Masih ingat ketika ada wisuda ya. Saya ingin tanyakan nanti itu masalah itu kepada sampean khusus. Siap. Jadi bicara tentang perjalanan Anda mengalir itu. Tapi pertama kali ingin daftar itu bagaimana ceritanya, Mas? Kenapa sampean bisa langsung diterima, prosesnya seperti apa itu? Ya dulu melalui proses rekrutmen seperti karena Jawa Pos Radar Madura itu adalah perusahaan resmi ya, perusahaan media terbesar di Madura, tentu prosesnya juga secara profesional. Jadi saya dulu mengikuti seleksi, mengikuti tes khusus untuk bisa masuk di Jawa Pos Radar Madura ketika saya sudah semester akhir di kampus EIL Efrat. Ada peluang itu, saya mendaftar untuk bisa masuk di Radar Madura karena kebetulan saya ketika di kampus itu memang aktif mengelola majalah, aktif di dunia jurnalistik kampus lah, melanjutkan kebiasaan-kebiasaan yang dulu dikerjakan di OSIS MTS gitu ya di pondok pesantren. Nah, ketika ada peluang itu saya mendaftar ke Jawa Pos Radar Madura dan alhamdulillah saya diterima setelah mengikuti tes wawancara dan lain sebagainya. Pertama saya tugasnya di Biro Pamekasan. Setelah itu pindah ke Sampang, pindah ke Pamekasan lagi, pindah ke Sampang, pindah ke Sumeneb 2 kali, dan sekarang di Pamekasan. Jadi memang kalau di Radar Madura itu harus siap ditempatkan di mana saja. Itu sebagai langkah perusahaan untuk bagaimana karyawannya, wartawan khususnya bisa memiliki kematangan dalam pengalaman lah, itu kira-kira Pak Kiai. Berarti ini ya, sampean itu dari kita MI masuk sudah ini di dunia jurnalisme di Meding ya, di Meding waktu itu masuk di FTS, sampean itu sudah di majalah kan, terus sambil kuliah kan sampean waktu itu kan, masih kurang di sana sampean bentuk lagi di daerah Blok E itu kan. Ternyata saya sudah dapat bocoran sampean itu di kampus juga pegang ini dan sampai sekarang lanjut. Jadi dunia jurnalis itu adalah darah sampean sudah. Ingin dipertajam lagi, Mesin. Barusan kan seleksi. Kira-kira ada perbedaan di tahun sampean mendaftar dulu dengan kalau sekarang ingin mendaftar jadi wartawan atau jurnalis di Jawa Pos lah, di Madura, Radar Madura itu. Ada perbedaan tidak waktu sampean dulu daftar dan yang sekarang kalau ada orang mau seperti itu? Prosesnya sama.
Jadi melalui proses melamar, kemudian di lamaran itu disertakan kurikulum vitae, ya, profil diri, kemudian ya identitas diri, ijazah, KTP, SIM kalau ada, dan itu disampaikan ke kantor pusat. Dan biasanya dulu itu ada bengkel jurnalistik. Nah, bengkel jurnalistik itu biasanya dikhususkan bagi mereka-mereka yang mau masuk di Jawa Pos Sadar Madura. Nah, dilatih beberapa hari, kemudian langsung praktek lapangan, nanti mereka yang dinyatakan layak diterima di kantor Radar Madura. Itu biasanya khusus yang ini ya, khusus yang melamar sebagai wartawan. Bisa ada bocoran tidak? Kira-kira kiat apa agar diterima atau cepat diterima itu? Ada bocoran atau tidak? Apa yang harus dipersiapkan sebetulnya oleh teman-teman kalau ingin mendaftar menjadi seorang jurnalis, baik itu di Jawa Pos atau di media-media yang lain? Ya sebenarnya dia harus memiliki kemampuan menulis. Nah, jadi kemudian memiliki semangat yang luar biasa. Karena kalau di Jawa Pos Sadar Madura itu harus berani apa namanya, apa ya, harus berani dan harus disiplin lah intinya. Nah, karena kerja di Jawa Pos Sadar Madura itu sangat berat. Harus mampu menaklukkan deadline lah, kira-kira seperti itu. Sebetulnya ya Nah, jadi tidak harus di media ya, di semua lini seperti itu seharusnya ya. Harus iya, punya iya. semangat Jadi 45. memang harus ada kemauan untuk kemauan untuk berubah, kemauan untuk belajar, karena memang kemampuan menulis dari teman-teman wartawan itu kan berbeda. Tapi kuncinya satu, dia ingin belajar. Nah, ketika sudah ingin belajar, maka dia harus menunjukkan kesemangatannya untuk ya dia sebagai jurnalis gitu. Biar nyambung dengan apa yang telah disampaikan oleh Mesin, kira-kira caranya sudah tahu, semangatnya harus tetap berkobar dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang ingin bertanya, kira-kira apa itu jurnalis itu apa? Dunia jurnalistik itu apa? Jurnalisme itu apa? Dan apa sebetulnya definisi daripada jurnalisme atau jurnalistik atau jurnalis dan lain sebagainya, Mas? Jurnalis erat kaitannya dengan Pers. Jadi istilah jurnalistik atau jurnalisme atau publis, nah, itu publistik, nah, itu memang sudah dikenal pada sekitar tahun 1884. Itu masuk pada akademisi. Jadi kajian-kajian jurnalistik ini pada tahun itu sudah masuk di kajian-kajian pelatihan-pelatihan formal dan kemudian di beberapa kampus di Swiss saat itu. Nah, tokoh yang populer di dalam masalah jurnalistik adalah namanya Bossert. Kalau nggak salah, dia yang menemukan dan meneliti terkait dengan jurnalistik itu. Jadi kalau perkembangan jurnalistik ini di Amerika dan Eropa gitu, Pak Yai. Kalau di Amerika itu dikenalnya dengan jurnalistik atau jurnalisme kata saya tadi itu. Nah, kalau di Eropa publish, dikenalnya seperti itu. Jadi di Amerika nggak dikenal publish itu, tapi dikenal lebih jurnalistik dan atau jurnalis. Jadi pada prinsipnya jurnalistik dengan pers itu memiliki keterkaitan. Nah, apa bedanya kalau pers itu adalah media yang melalui proses percetakan lah gitu, surat kabar yang dicetak.
Kemudian kalau jurnalistik itu adalah kegiatan penulisan pemberitaan, ya, mulai dari proses wawancara, kemudian proses mengolah data hingga penulisan berita. Itu adalah jurnalistik. Jadi itu Pak Kiai ya, terkait dengan definisi dari jurnalistik. Jadi jurnalistik erat kaitannya dengan pers. Nah, tentu jurnalistik ini memiliki beberapa fungsi yang harus kita ketahui bersama. Salah satunya adalah fungsinya yaitu sebagai informasi kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang jauh di sana, bahkan dari luar negeri, kita bisa mengakses informasi itu karena adanya media, karena adanya surat kabar, karena adanya televisi, dan lain sebagainya. Ini adalah manfaat yang sangat luar biasa. Coba bayangkan bagaimana ketika dunia jurnalistik ini masih belum berkembang sama sekali. Tentu untuk mendapatkan akses informasi itu sangat lambat. Bahkan jarang sekali kita mengetahui berbagai informasi yang ada di luar negeri atau bahkan di Indonesia tersendiri gitu. Karena akses informasi pada saat itu sangat sulit. Tapi saat ini kan sudah mulai berkembang, mulai dari surat kabar, televisi, dan saat ini sudah marak media sosial. Tentu ini sangat memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita dalam mengakses informasi yang begitu cepat. Jadi manfaat dari jurnalistik itu adalah memberikan informasi kepada masyarakat. Kemudian selain itu juga edukasi. Nah, artinya bagaimana informasi yang diberikan kepada masyarakat itu bisa mengedukasi, bukan justru isinya tidak mengedukasi masyarakat. Itu sudah berbeda dengan tujuan dari jurnalistik itu sendiri. Edukasi seperti apa? Edukasi ya banyak kan. Misalkan edukasi terkait politik, edukasi terkait hukum, edukasi terkait dengan masalah agama, dan lain sebagainya. Nah, ini harus media harus bergerak di bidang sana, jangan sampai yang disampaikan itu tidak mengedukasi. Banyak kan sekarang berbagai tayangan-tayangan misalkan yang dinilai tidak mengedukasi. Nah, misalkan layangan putus gitu ya. Bahaya itu terhadap karakter-karakter orang-orang sebelah. ini saya takut Buya ini gara-gara tayangan putus ini istrinya jadi pinter ini. Sudah banyak ini kode-kode rahasia yang sudah dipahami. Gitu ya. Nah, selain itu juga adalah mempengaruhi. Jadi mempengaruhi. Jadi media massa itu merupakan kekuatan raksasa dalam memberikan ataupun menggerakkan massa. Karena dia masuk melalui interaksi antara media dengan manusia. Bahkan media itu mampu merubah perilaku individu sesuai dengan yang diinginkan. Nah, coba bayang, kayak orang yang memiliki kepentingan dalam dunia politik agar dipilih misalkan, mereka banyak memanfaatkan media kan? Ya, benar. Itu mereka menyadari bahwa media sangat memiliki peran yang sangat strategis, peran yang sangat penting untuk mempengaruhi massa, untuk mempengaruhi masyarakat. Yang jelek misalkan, akan tetapi ditulis dengan baik dan secara apik oleh media massa, maka dia akan mendapatkan penilaian positif dari masyarakat. Saya sedikit cerita, Pak Kiai, nggak apa-apa ya? Ya, siap. Ini terkait dengan betapa besarnya pengaruh media itu. Pada tahun 1998, media di Amerika, CNN, ini pertama kali menayangkan pelaksanaan ibadah haji di Mekah Al-Mukarramah. Nah, ini media di Amerika. Nah, penayangan itu mendapatkan
protes dari orang Yahudi Amerika karena CNN ini, nama medianya, memberitakan berbagai kegiatan yang sangat aktif, yang sangat cantik, yang sangat kondusif berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Bagaimana jutaan orang umat Islam yang wukuf, misalkan yang tawaf, itu apa namanya, dengan kompak, tidak terjadi keributan-keributan dan lain sebagainya. Nah, ini secara otomatis menyangkal bahwa umat Islam yang diberitakan oleh media-media Amerika sebelumnya adalah sebagai agama yang teroris, agama yang radikal, dan lain sebagainya. Nah, ternyata dengan peliputan itu membantah bahwa umat Islam tidak seperti yang diberitakan berita-berita ataupun media-media Yahudi yang mengatakan Islam radikal, Islam itu apa namanya, teroris dan lain sebagainya. Justru kan ketika meliput pelaksanaan ibadah haji, apa namanya, umat Islam rukun, umat Islam antara pejabat dan bukan pejabat bisa menyatu dan lain sebagainya. Kekompakan yang sangat luar biasa. Nah, dengan pemberitaan ini yang menarik apa kira-kira? Apakah karena CNN memberitakan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji di Mekah, atau karena jurnalisnya yang bernama Rizhan itu adalah seorang Muslim? Tidak itu. Akan tetapi apa yang diberitakan oleh media Inggris yang terbit di Mekah itu mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Rizhan, seorang jurnalis itu adalah metode yang sangat tepat untuk merubah image, untuk menyampaikan pesan, untuk menyampaikan dakwah bahwa umat Islam itu adalah agama yang damai, agama yang rahmatan lil alamin. Itu betapa besarnya pengaruh media, betapa besarnya pengaruh media itu dalam membentuk image, membangun image terhadap publik, sehingga kemudian dengan adanya pemberitaan itu masyarakat dunia khususnya yang non Islam bisa menyadari bahwasanya agama Islam itu tidak seperti yang diberitakan oleh media-media sebelumnya. Nah, inilah fungsi media untuk mempengaruhi masyarakat, untuk mempengaruhi pembacanya. Begitu kira-kira, Kiai. Sangat-sangat menyentuh sebetulnya apa yang disampaikan oleh mesin ini tentang betapa pengaruh media itu sangatlah kuat dan sangat luas, ya, kuat dan luas. Dari beberapa yang telah disampaikan, mempengaruhi, memberikan edukasi dan lain sebagainya. Jadi kita lihat di dunia kita sekarang, mesin. Dunia sekarang itu karena memang media itu sudah sangat memberikan pengaruh yang sangat kuat, dalam arti kata jika media itu dipakai dengan salah maka pengaruh bahayanya juga sangat kuat, seperti itu kan seharusnya. Dan otomatis saya teringat ini salah satu penyebab kenapa Timur Tengah itu porak-poranda adalah masuknya satu media yang menguasai Timur Tengah yang dimiliki oleh orang Yahudi. Itu pernyataan dari salah satu ulama, ya tentu saja kita tidak menyebutkan merek, tapi pernyataan dari salah satu ulama yang sangat yang memang jadi rujukan oleh ulama-ulama orang Timur Tengah, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang mati beliau di bom itu, ya. Di bom, ya. Ya, di bom. Ini menjadikan gambaran kepada kita. Yang pertama tentu saja ada tata cara dalam menggunakan media. Kalau pengaruhnya sudah sangat kuat dan besar seperti itu, maka kita harus pintar menggunakan media, sekaligus juga kita harus menggunakan etika yang kuat, yang benar. Tidak boleh sembrono, tidak boleh menjadi buzzer RP dan lain sebagainya, mungkin bahasanya gitu, ya. Jadi saya ingin tahu ini seperti ada kode etik khususkah yang dimiliki oleh seorang jurnalis, apa yang seharusnya dan sebagainya. Ada kisah tidak tentang pola yang ini, tentang pola
yang terjadi belakangan ini bahwasanya media itu telah banyak disalahgunakan. Itu mungkin tentang kode etik Ya, dan ya. pola itu. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Buya Abdul Latif barusan, bahwa ketika media memiliki pengaruh manfaat yang luar biasa, maka media juga memiliki hal-hal yang buruk jika kemudian tidak dijalankan sesuai dengan kode etik jurnalistik tadi. Napoleon pernah berkata seperti ini, Bu ya. Saya lebih takut pada 4 surat kabar yang ada di sekeliling pemerintahan saya dibandingkan dengan 100 atau 1000 serdadu yang dilengkapi dengan senjata. Nah, kalau 1000 serdadu ataupun apa namanya, prajurit lah yang dilengkapi dengan senjata itu menembakkan pistolnya, maka mungkin dia hanya akan membuat 1-2 orang yang meninggal. Atau kalau 100 orang, maka hanya 200 orang yang akan meninggal. Akan tetapi kalau sudah media ini menyebar luas, maka ini sangat fatal. Bukan hanya ratusan, akan tetapi ribuan bahkan jutaan orang yang termakan oleh apa namanya, oleh media itu. Makanya Rahmat Jalaluddin itu memiliki teori model jarum hipodermis. Nah, Gimana itu? itu media itu ibarat pasien yang tidak bisa apa-apa setelah dimasukkan sejenis apa namanya, serum ya, melalui jarum kecil ke dalam tubuhnya. Itu teori model apa namanya, model jarum hipodermis. Ketika jarum itu sudah disuntikkan kepada pasien, maka pasien itu tidak bisa berbuat apa-apa. Sama halnya juga dengan media. Ketika sudah media dimasukkan dalam apa namanya, disampaikan media itu kepada publik, kepada masyarakat, maka pola pikir mereka sudah terracuni. Pola pikir mereka sudah terpengaruhi oleh media itu. Nah, makanya sebagai jurnalis itu memang harus memiliki, menjalankan kode etik jurnalistik. Nah, ini semata-mata dalam rangka bagaimana kita tidak malpraktek lah. Kalau dalam ilmu kedokteran mungkin ketika dia tidak menjalankan profesinya dengan baik dan benar, maka pasien akan menjadi korban. Sama juga dengan jurnalistik. Ketika jurnalisnya tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, tidak menjalankan kode etik jurnalistik dengan baik, maka yang akan menjadi korban adalah pembaca ataupun masyarakat. Nah, kode etik jurnalistik ini banyak, Bu ya. Jadi misalkan anak yang di bawah umur itu tidak boleh disebut namanya. Kemudian tidak boleh memberitakan berita-berita bohong. Nah, ini bagian dari jurnalistik, kode etik jurnalistik. Kalau orang tidak tahu, tidak memegang teguh terhadap kode etik jurnalistik ini, maka tentu ketika ada korban ataupun pelaku yang masih statusnya di bawah umur, maka dia akan menyebut namanya. Nah, ini tidak boleh ini. Atau dia memberitakan berita-berita bohong, hoax kalau kata anak sekarang gitu ya. Nah, maka ini tidak boleh, larangan keras. Jadi ini minal kabair lah kira-kira gitu, Bu ya. Termasuk dosa besar dalam ilmu jurnalistik. Jadi saat ini memang apa namanya ya, kita apa, media-media banyak berkembang, akan tetapi tidak diikuti oleh kualitas SDM yang ada. Sehingga kemudian produk jurnalistiknya itu seringkali menyalahi aturan ataupun kode-kode etik jurnalistik yang ada. Saat ini yang penting memiliki website, buat website dan lain sebagainya, dia sudah menjadi berita. Nah, akan tetapi dia tidak didukung oleh pengetahuan
atau latar belakang ilmu jurnalistik yang mumpuni. Maka rusaklah media ini, rusaklah masyarakat, sehingga masyarakat saat ini banyak yang resah dengan banyaknya media-media yang tidak jelas itu. Oleh karena itu, untuk mendukung SDM ataupun kualitas seorang wartawan ataupun jurnalis, ini ada pelatihan khusus yang harus diikuti, namanya UKW, uji kompetensi wartawan. Nah, uji kompetensi wartawan ini diadakan oleh lembaga-lembaga khusus, lembaga-lembaga resmi untuk menguji profesionalitas wartawan. Apa saja yang diuji? Misalkan ketika dia wawancara dengan orang lain seperti apa. Nah, dia wawancaranya santun, bagus atau tidak? Apakah dia wawancara dengan nada mengancam, menakut-nakuti? Nah, terus kemudian produk tulisannya juga dites. Produk tulisannya itu. Jadi coba kamu menulis berita terkait dengan misalkan Madura, judulnya misalkan apalah gitu ya. Maka itu harus ditulis dengan baik, dikasih waktu, apakah 10 menit harus selesai. Nah, itu dinilai tulisannya, kemudian keutuhan konfirmasi. Terkadang kan ada orang yang menulis berita itu tidak utuh konfirmasinya, tidak berimbang lah, bahasa jurnalisnya tidak berimbang. Misalkan ada seseorang yang memiliki kasus korupsi, misalkan taruhlah si A. Nah, dia diduga melakukan tindakan korupsi. Maka ditulislah dia, nama si A itu bahwa melakukan tindakan korupsi. Nah, ini si A itu dalam ilmu jurnalistik itu harus dan wajib dimintai konfirmasi, diberi wadah untuk membantah ataupun mengklarifikasi terkait dengan dugaan itu. Itu wajib ditulis, sehingga kemudian berita berimbang antara komentar orang lain yang menduga dia melakukan tindakan korupsi dengan klarifikasi dari orang ataupun dari narasumber terkait. Nah, terkadang ini diabaikan oleh jurnalis-jurnalis ataupun oknum-oknum jurnalis yang tidak tahu kode etiknya. Ketika sudah ada orang yang melaporkan kepada media ataupun wartawan dia melakukan tindakan korupsi, sudah ditulis tanpa yang bersangkutan dimintai keterangan ataupun klarifikasi. Nah, ini bermasalah. Ini masalah jurnalistik. Jadi ketika sudah beritanya tidak berimbang, kayak ini masalah dan ini meresahkan. Lalu kemudian bagaimana ketika terjadi seperti itu? Maka solusinya orang yang merasa dirugikan dengan pemberitaan itu harus minta klarifikasi. Dan media yang bersangkutan wajib menulis klarifikasi itu, menulis hak jawab istilahnya. Kalau medianya tidak melakukan hak jawab, menulis hak jawab itu, maka yang bersangkutan ataupun orang yang merasa dirugikan dengan pemberitaan itu bisa melaporkan ke aparat kepolisian. Artinya bisa diproses secara hukum. Nah, jadi saat ini banyak media-media yang berkembang online dan lain sebagainya, akan tetapi memang banyak belum didukung oleh SDM SDM di dalam masalah ilmu jurnalistik, sehingga kemudian produk jurnalistiknya sering meresahkan masyarakat. Kira-kira begitu, Pak Kiai. Ini begini, apa yang sampean sampaikan itu pengalaman serta ilmu dalam dunia jurnalistik. Tapi saya itu kan konsumen. Saya itu yang mengkonsumsi apa yang disajikan oleh media. Dan mungkin ini sebagai permintaan atau usulan khusus kepada saudara saya, Bapak Mas Zain atau Mas Sid atau yang sudah senior di jurnalistik, di dunia jurnalistik. Sekarang itu mungkin bahasanya begini, kita itu, dunia itu tidak seluas yang kita bayangkan, hanya berada satu genggaman
happy saja kan dunia itu. Semua sudah menjadi satu kesatuan di dunia ketika sudah masuk dalam dunia internet. Dan masalahnya informasi itu sangat cepat. Informasi ya dalam dunia 4.0 atau mungkin 5.0 ini, informasi itu sangat cepat. Dalam bahasa awam, jadi setiap orang yang bisa post, yang bisa mengupload satu berita, entah itu benar atau tidak, dia telah menggunakan salah satu hal yang dimiliki atau salah satu fungsi utama yang dimiliki oleh jurnalis, yaitu menyampaikan berita-berita walaupun mereka seperti barusan tidak mumpuni dalam SDM-nya, tidak mempunyai, tidak dilatih dan sebagainya. Jadi kenapa tidak, mohon maaf ya, permintaan mungkin ini request khusus karena ini saudara sendiri, sampian yang sudah memahami dunia SDM ini membuat satu buku yang digabung kemudian dengan bagaimana sudut pandang agama, karena terus terang bahayanya itu sangat kuat, bahayanya sangat kuat jika itu sampai jadi nilai edukasinya dari sampian itu membuat satu formula khusus, kiat-kiat menjadi jurnalis abal-abalan gitu ya. Dia jurnalis abal-abalan, semua manusia yang punya ini ya maksudnya, yang punya itu pos. Kira-kira ya itu request saja. Kita lanjut pada selanjutnya ya. Itu satu request. Saya tanggapi dulu requestnya Pak Kiai. Oh siap, silakan. Langsung mobil tuh. Jadi memang benar apa yang dikatakan oleh beberapa tokoh itu. Saat ini masyarakat sudah menjadi wartawan bagi dirinya sendiri. Coba bayangkan ketika ada kejadian apapun dan dimanapun, dia dengan mudahnya sekarang motret peristiwa itu, kemudian dia mempostingnya. Itu kan sudah sama halnya dengan kerja wartawan. Cuma bedanya adalah di profesionalismenya saja. Kalau dia menyampaikan ada kejadian ini dan sebagainya, tidak disampaikan secara detail dan sesuai dengan ilmu-ilmu jurnalistik. Kalau wartawan kan menyampaikan dengan ilmu-ilmu jurnalistik. Jadi sekarang memang sudah saat ini banyak masyarakat yang mengambil peran dari wartawan itu gitu. Karena setiap kejadian dia memotret, kemudian menyampaikan di medsosnya dan lain sebagainya. Saya sepakat mereka itu harus dibekali dengan ilmu. Kalau tidak, maka mereka bisa akan memproduksi berita-berita hoax ataupun berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Salah satunya memang dengan adanya edukasi kepada masyarakat. Alhamdulillah selama ini Jawa Pos dan Madura sudah sering melakukan edukasi kepada masyarakat, dan beberapa waktu lalu saya keliling ke puluhan desa-desa di Sumeneb, bahkan ke pulau-pulau yang ada di Sumeneb dalam rangka memberikan edukasi soal itu. Soal bagaimana kita memfungsikan media sosial dengan baik. Bagaimana masyarakat bisa mengetahui media yang resmi dan yang abal-abal. Dan bagaimana kita tidak menjadi korban dari oknum-oknum wartawan dan lain sebagainya yang diresahkan oleh masyarakat itu. Dan hal yang menarik memang ini harus ada penulisan buku. Penulisan buku kiat-kiat bagi jurnalis abal-abal. dan ini saya juga request ini, nulisnya jangan hanya saya, tapi nanti kolaborasi antara saya dengan Pak Kiai ini. Siap. Agamanya situ lagi. Siap. Kalau kita dulu itu gabung di ini ya, pas bedah puisi sekarang bedah buku. Pernah ya. Bulan malam itu. Bedah mutiara. Itu kan puisinya yang dibedah itu. Betul. Anehnya juga, bukan aneh sebetulnya, menakjubkannya yang
kita yang mengisi itu kelas 2, yang kakak kelas kita kelas 3 yang jadi konsumen kita. Subhanallah. Saya betul-betul Kita berani masuk ke kelas-kelas yang lebih tinggi gitu ya, ya, untuk saya diskusi, untuk debat. saya betul-betul tidak bisa membayangkan wajah-wajah kakak kelas kita yang waktu itu diceramai oleh kita itu. Padahal itu hanya melatih mental kita itu. Ya, Kalau dibantai kita itu nggak tahu juga. tapi saya betul-betul melihat ya, ada banyak sekali dari eh, ini nggak paham saya ini. Apa itu? Keluar apa ini? Ya sudah. Ada beberapa wajah-wajah kakak kelas itu yang betul-betul serius waktu itu, memandang dengan wow kepada sampean dan kita, dan ada wajah-wajah ini adik kelas mau ngapain di sini kayaknya. Intermezzo, kita ingat-ingat yang itu dulu, ingat itu waktu pas pas ini ya, pas kalau kita istirahat itu kan biasanya teman-teman itu makan apa pulang di tanah, kita itu berangkat menuju tempat fotokopi lari-lari. Oh, takut ketinggalan kelas kan. Butuh kopinya dari pondok ke Palsuting gitu ya. Ya, menyebarkan selebaran gitu ya. Ya, selebaran untuk beri pengumuman apa dan sebagainya. Yang saya sebetulnya sangat kaget waktu itu sebetulnya. Saya itu polos sebetulnya, Pak. Waktu sampean ngajak ini, ayo kita biar lihat acara sempurna tanpa ada gangguan dari pihak keamanan, bahwa ini sudah mempersiapkan, subhanallah. Sudah ini kan apa ya, sudah ya sebagaimana jurnalis ya, ID card semua, naik kita dengan terhormat, masuk dengan terhormat, diberi hidangan, wawancara di tengah orang-orang banyak. Saya kaget betul. Apalagi wawancaranya itu juga di Putri itu kalau nggak salah. Nah, itu yang Tika. Tika itu kan santri tidak boleh masuk. Tapi kita di iya. Kalau yang Putri itu bonus itu. Iya. Itu pas ngajar sampean membuat ide seperti itu, subhanallah. Ya. Itu akal-akalan jurnalis negara dulu itu. Karena kalau mau masuk ke mana, ke lokasi wisuda kan nggak boleh oleh keamanan, dilarang. Boleh. Jadi kita kan punya 1000 cara untuk bisa masuk ke lokasi itu. Jadi memang otak sampean itu terbentuk dari dulu sebetulnya itu. Ada 1000 cara benar. Sampai sedang ngajar pun Ustadz diwawancarai. Jadi buatlah etikat, kemudian ditunjukkan keamanan, oh boleh masuk ke lokasi. Gitu kan. Dan inilah apa namanya pengalaman yang di pondok itu ya sampai sekarang ternyata. Ini apa termasuk dari manfaat atau laknat ya? Maka ini poin kita sekarang ini yang ingin saya katakan. Kalau di pondok itu sampean sudah mempunyai ide 1000 cara untuk mengambil satu kesempatan dari satu kesempitan yang ada, dan banyak tantangan yang dihadapi, kira-kira selama panjenengan itu sudah berada di Jawa Pos dan Madura, kisah apa saja yang sangat menarik atau yang seharusnya sampean itu tidak mempunyai kesempatan untuk bisa gabung, atau tantangan apa tantangan dan apa yang pernah sampean hadapi selama ini, kisah-kisahnya seperti apa, yang menarik apa dan sebagainya. Ya, setiap jurnalis pasti memiliki cerita yang berbeda, memiliki tantangan yang berbeda, dan memiliki pengalaman dan hal-hal
baru yang berbeda juga. Dan pada prinsipnya jurnalis itu harus ya profesional, karena kalau tidak maka nanti pasti menimbulkan masalah. Termasuk kata saya tadi, ketika misalkan pemberitaan tidak berimbang, maka itu akan menuai protes dari masyarakat dan dari pembaca. Protes itu tergantung pada latar belakang pengetahuan dan kecerdasan ataupun kesadaran dari masyarakatnya. Kalau masyarakat pedesaan yang tidak tahu apa-apa, cara untuk menyelesaikan konflik jurnalistik itu berbeda dengan masyarakat pedesaan gitu, Pak ya. Dan masyarakat perkotaan gitu. Kalau masyarakat perkotaan biasanya datang ke kantor, ini kok begini beritanya Mas, kok tidak berimbang. Dia minta hak jawab dan klarifikasi. Kalau masyarakat pedesaan biasanya datang dengan emosi, bahkan pakai celurit gitu. Celurit. Padahal mereka, saya punya family yang sepuh-sepuh ini kan, ustadz-ustadz, kiai-kiai gitu ya. Itu suaranya dirubah, video kan, video ada buaya di belega, suaranya dirubah kan, diganti suara orang lain. Enggak percaya, saya jelasin. Ada, saya lihat videonya, aduh mau digimanain kalau sudah kayak gini. Itu resiko yang dilakukan oleh para jurnalis itu. Tapi jurnalis yang abal-abal, yang buat hoax. Ya lanjutkan, Mas Zain. Jadi memang setiap jurnalis, apa yang saya katakan, memiliki tantangan yang berbeda. Dan alhamdulillah saya selama menjadi jurnalis itu tidak tidak mengalami konflik ataupun masalah-masalah produk jurnalistik yang berakibat pada ancaman-ancaman masyarakat kepada saya, misalkan yang ingin membunuh atau mengancam sampai bawa celurit. Alhamdulillah selama saya menjadi jurnalis itu tidak pernah mengalami seperti itu. Yang saya alami ya komplain dari masyarakat, dari pembaca ataupun narasumber, itu adalah yang biasa. Datang ke kantor yang membantah ataupun mengklarifikasi, itu adalah hal-hal yang biasa. Saya juga pernah mengalami itu. Karena pada prinsipnya kita harus sesuai dengan koridor ataupun aturan atau kode etik jurnalistik itu. Ketika sudah wartawannya menjalankan kode etik jurnalistik, bekerja dengan benar, maka peluang untuk konflik, peluang ada komplain atau protes dari masyarakat itu sangat kecil sekali. Nah, terkait dengan pengalaman yang mungkin yang saya sangat sangat tidak terlupakan ketika menjadi jurnalis itu, ketika saya berkesempatan liputan langsung ke luar negeri, ke Malaysia. Dan saat itu saya menemani almarhum Pak Bokir yang ke Malaysia itu. Nah, saya meliput secara detail terkait dengan TKI. Apa? TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Nah, ini kan masih sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali ya di Jawa Post dan Madura itu yang berkesempatan meliput ke luar negeri. Insya Allah hanya saya kalau nggak salah. Jadi ini adalah pengalaman yang yang sangat berkesan bagi saya. Saya meliput TKI itu asal Madura yang ada di Malaysia. Nah, bagaimana TKI ilegal yang sangat marak, kenapa harus menjadi TKI ilegal, dan seperti apa ketika mereka bekerja di Malaysia, dan bahkan tempat tidurnya seperti apa. Kemudian kalau ilegal itu biasanya tidurnya di kongsi-kongsi, istilahnya ya. Kalau Malaysia itu di kongsi-kongsi yang ada di hutan-hutan itu. Nah, sehingga jangkauan untuk keamanan ataupun polisi melakukan sidak itu sangat sulit. Saya ekspos dari berbagai sisi, termasuk yang
biasa mencari TKI legal itu apa sih namanya itu? Kalau Tekong ya? Tekong ya. Tekong. Tekong. Jadi saya wawancara juga dengan Tekongnya. Berapa pembiayaannya kalau Tekong itu? Ya memang lebih murah dibandingkan dengan jalur yang resmi. Tapi keamanannya tidak terjamin kalau ilegal di Malaysia. Termasuk juga misalkan kebiasaan-kebiasaan masna seperti itu, Pak Ge. Poligami gitu. itu menjadi rahasia umum itu di Malaysia di internal TKI itu. Jadi bahkan sampai ada bahasa kalau ada perempuan Indonesia yang nggak laku-laku itu bawa ke Malaysia saja, pasti laku itu. Kalau yang cowok gimana itu? Gitu ya, ini gila atau gimana ya? Jadi ini Aduh. mungkin bisa dikasih gambaran, Mesin. Ya. Dari wawancara dari semua yakni progres mentah, ditulis, kemudian dicetak itu butuh berapa waktu dari biasanya yang lumrah lah, sampean itu wawancara jam berapa, masuk jam berapa, ditulis jam berapa dan seterusnya. Kemudian untuk bisa tayang. Jadi kita tahu bahwa berita yang sekarang itu betul-betul hangat apa sudah basi itu kan. Jadi gambarannya seperti apa itu? Jadi wartawan Radar Madura itu harus mampu menaklukkan deadline. Jadi teman-teman itu sudah kerjanya sudah diatur oleh waktu. Karena sistematis. Jadi kerja wartawan erat kaitannya dengan kerja redaktur, kemudian layout dan dipercetakkan. Kalau kerja wartawannya itu lambat, maka itu akan menyebabkan produksi atau penerbitan koran itu juga lambat. Nah, wartawan Radar Madura itu kerjanya mulai pagi lah idealnya, mulai jam 7 ataupun jam 8, itu sampai jam 12. Jam 12 ya, 12 siang. Oh, siang. Jam 8 pagi sampai jam 12. Maksimal lah jam 1. Itu sudah harus ada ataupun memiliki 4 berita yang akan ditulis. Nah, dari jam 8 sampai jam 12 lah 4 berita sudah ada siap. Nah, jam 1 itu biasanya teman-teman sudah ngelis berita yang akan ditulis. Ngelisnya ke redaksi. Nah, dari jam 1 itu sampai jam 4, berita itu sudah harus tuntas ditulis. Maksimal jam 5 harus sudah tuntas ditulis. Yang 4 berita itu. Nah, setelah selesai ditulis, itu dikirim ke pusat kan, ke kantor pusat Radar Madura. Tulisannya diedit, gitu, kemudian di layout, biasanya sampai malam jam 9 atau jam 10, kemudian dikirim ke percetakan. Nah, di percetakan itu kemudian selesai biasanya jam 1 sudah dibawa oleh ekspedisi. Dari Surabaya dibawa ke Madura oleh ekspedisi, biasanya nyampe Bangkalan subuh gitu ya, nyampe Sampang sekitar Pamekasan sampai jam 6-an lah kira-kira. Nanti itu sudah didistribusikan oleh yang memang bertugas untuk mengantarkan koran ke pelanggan-pelanggan. Seperti itu. Jadi kerja wartawan khususnya di Radar Madura alurnya seperti itu. Nah, kalau misalkan ada pemberitaan yang sama, misalkan ada pemberitaan yang sama terkait salah satu contoh kebakaran ataupun pembunuhan. Nah, yang jelas kan ada media-media online sekarang. Nah, pertanyaannya apakah media cetak ini kalah saing menyampaikan informasi ke media online atau tidak? Kita memiliki strategi tentunya di Jawa Pos Radar Madura. Jadi radar itu juga memiliki online Radar Madura untuk mengimbangi informasi-informasi online, nah, media online. Nah, untuk cetaknya bagaimana? Cetaknya tentu memberitakan yang lebih komprehensif, memberitakan yang lebih utuh, yang lebih luas, yang masih belum diberitakan oleh media-media online. Nah, sehingga ini menjadi nilai plus bagi masyarakat.
Kalau di online hanya seperti itu informasinya, biasanya kan singkat-singkat kalau online itu. Ya. Tapi kalau di Jawa Pos diberitakan dari berbagai sisi, dari berbagai aspek, sehingga pemberitaannya itu utuh. Berarti kan sudah ada media online dan cetaknya ya. Walaupun Ya, ya. yang diutamakan kalau ini yang paling hangat, yang paling segar, yang paling enak itu pasti dicetak dulu ya, dicetak dulu. Cuma kan ada penilaian nanti kalau online itu kita bisa lihat view-nya berapa yang lihat kan itu kan. Iya, iya. Bisa ada spesifikasinya, maksudnya statistik yang paling disukai dari berita-berita itu kalau yang online itu sampean tergabung juga tidak yang online sehingga bisa dilihat oh statistik. Yang online ada pengelola tersendiri, tapi yang jelas biasanya masyarakat itu tensi ataupun minat bacanya meningkat itu tergantung pada peristiwa sebenarnya, pada peristiwa besar. Nah, misalkan kriminalitas itu biasanya tren untuk pembaca itu lebih tinggi. Atau misalkan penangkapan pejabat-pejabat oleh KPK, misalkan kayak kasus dulu di Bangkalan, misalkan gitu. Nah, Bangkalan. Iya, termasuk Pamekasan juga kan, Iya pernah. Pamekasan juga. Itu sangat tinggi pembaca itu. Jadi Ya, hal-hal terutama itu kan orang nomor 1 di kabupaten gitu. ya Itu mungkin nilai. betul dia. Ini kita sudah masuk ke ujung-ujung ini. Ini sudah sangat banyak. Terakhir ya. Ya, ujung-ujung ini sudah banyak sekali ilmu yang sudah disampaikan. Tapi mungkin karena sampean itu sudah punya pengalaman, tidak hanya di dunia jurnalis, nanti kita akan menghubungi sampean mungkin di dunia-dunia yang lain. Yang jelas, yang tidak, dunia gaib tidak. Itu saya minta ini, prakata sampean untuk memberikan motivasi atau apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Madura tentang dunia jurnalis ini, atau tentang apa yang telah kita sampaikan dari tadi, poin-poin yang saya menurut sampean itu sangat penting untuk dipahami oleh masyarakat, terutama kata tadi bahwa setiap masyarakat mempunyai potensial untuk menjadi jurnalis walaupun SDM-nya tidak mumpuni atau tidak ada pembelajaran khusus. Maka itu mungkin kira-kira kalimat-kalimat puncak dari Mas Sen ini. Silakan Mas Sen. Seperti ini, wartawan itu, jurnalis itu adalah profesi. Nah, kayak dokter, bidan itu kan profesi ya. Jadi ketika ada orang tengah malam misalkan yang hamil mau melahirkan, maka bidan itu harus siap melayani. Siap. Itu karena profesi. Artinya kerjanya tidak diatur oleh waktu. Beda dengan PNS. Kalau PNS dari jam 8 misalkan jam 7 sampai jam 3 misalkan sudah kelar. Di luar itu sudah nggak kerja dia. Kalau profesi lain, kalau profesi itu tidak terikat oleh waktu. Sama halnya dengan wartawan juga. Kalau wartawan itu, misalkan ada kejadian tengah malam, meskipun kita sedang nyenyak tidur, meskipun kita indah bersama mimpi-mimpi itu, nah maka ketika sudah ada kejadian, maka dia harus berangkat untuk meliput peristiwa itu. Karena ini adalah panggilan profesi. Nah, terkait dengan panggilan profesi ini yang perlu dicontoh adalah seorang jurnalis Iran, namanya Nasir Tamara. Dia seorang jurnalis perang. Ketika di Iran dulu terjadi revolusi, maka dia mengekspos secara apik, secara lengkap, dan dia turun juga ke medan
peperangan itu untuk meliput kejadian itu. Nah, termasuk juga mengekspos sosok seorang revolusioner Iran itu, kalau nggak salah Ayatullah Khomeini kalau nggak salah ya. Ya, ya. Nah, jadi dia ekspos dengan apik, dengan lengkap terkait dengan revolusi di Iran itu. Meskipun pada saat itu sangat membahayakan. Nah, ini adalah sosok wartawan yang apa namanya perlu dicontoh meskipun sangat membahayakan, seperti itu, sangat membahayakan pada nyawanya. Nah, kan, tapi dia tetap meliput peristiwa-peristiwa itu dengan lengkap karena itu adalah panggilan jiwa. Tapi kalau saya kemungkinan masih mikir 2 kali itu ya. Harus kalau tidak 5 kali itu. Iya iya iya. Ya. Jadi sosok Nasir Tamara ini memiliki apa namanya, memiliki motivasi yang sangat luar biasa, kesemangatan yang luar biasa, militansi yang sangat luar biasa dalam melakukan kinerja jurnalistik. Jadi dia sudah terpanggil lah untuk melakukan profesinya itu sebagai jurnalis. Nah, jadi wartawan itu ya harus seperti itu. Jadi ketika sudah ada peristiwa, ada kegiatan dan sebagainya, maka dia harus siap untuk turun ke lapangan mengekspos berita-berita itu. Nah, imbauan saya kepada masyarakat, sekarang memang banyak ketika saya turun ke masyarakat gitu ya, ke desa-desa, yang dikeluhkan oleh masyarakat itu adalah oknum-oknum wartawan yang tidak profesional itu. Yang kerjanya hanya menakut-nakuti, yang kerjanya oknum-oknum itu hanya ya mencari-cari kesalahan orang lain, yang hanya mengandalkan edikat yang dia buat, misalkan ditanya medianya nggak jelas, korannya nggak jelas, terbitannya nggak jelas, tapi dia meresahkan masyarakat. Nah, oleh karena itu adalah oknum. Yang ingin saya sampaikan adalah itu adalah oknum, tidak semua wartawan seperti itu. Sangat banyak wartawan yang menjalankan tugasnya dengan baik, yang menjalankan tugasnya dengan sesuai dengan kode etik jurnalistik, yang tidak menakut-nakuti. Nah, ini sangat banyak. Nah, ketika ada orang yang kemudian menemukan oknum-oknum itu, maka mereka harus dikasih edukasi. Nah, oknum wartawannya itu harus dikasihkan edukasi bahwa wartawan ini tidak seperti ini, tidak menakut-nakuti. Apalagi mau memeras misalkan, kita sudah mau melakukan upaya pemerasan, minta uang, misalkan puluhan juta dan sebagainya, nah, itu bisa dilaporkan ke aparat kepolisian dengan alasan pemerasan. Nah, masyarakat ini kan terkadang kalau sudah ditakut-takuti gitu, ini kan takut karena mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu. Nah, oleh karena itu saya menyampaikan bahwa kita harus menjadi masyarakat yang cerdas. Masyarakat yang tidak takut pada media, apalagi oknum-oknum tertentu, oknum-oknum wartawan yang hanya menakut-nakuti masyarakat. Dilawan saja. Nah, artinya apa namanya, paling tidak mereka yang bersangkutan itu diedukasi juga, diberi arahan juga bahwasanya apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang sangat salah, seperti itu. Dan tentu saya juga ingin menyampaikan bahwa ketika ada sengketa jurnalistik, maka masyarakat itu solusinya harus melakukan klarifikasi. Jika misalkan masyarakat dengan pemberitaan itu merasa menjadi korban, merasa merasa dirugikan, maka langkah-langkah yang dilakukan oleh yang bersangkutan adalah meminta hak jawab ataupun klarifikasi kepada media tersebut. Dan media wajib memuat klarifikasi itu. Lalu kemudian kalau medianya tidak memuat, maka yang merasa dirugikan itu
bisa melaporkan ke aparat kepolisian. Begitu mungkin kira-kira Buya. Semoga bincang-bincang satu lagi siap. terakhir. Pernah mungkin Mas Sen itu pernah mendengar dulu kalau tidak salah itu Tuan Guru Bajang. Tuan Guru Bajang bercerita ini. Kita dulu di Mesir, kata beliau itu, ada anekdot seperti ini, bahwa yang paling benar di koran itu adalah halaman terakhir, yaitu halaman tentang berita orang meninggal gitu ya. Ya. Halaman terakhir. Ya, kalau bahasa Arabnya ya halaman ya innalillah itulah. Apakah benar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koran itu sudah memudar, atau kepada media sudah memudar, atau sebetulnya bagaimana ini? Karena ini bersangkutan dengan yang disampaikan tadi, sejauh mana pengaruh daripada media kali ini. Itu mohon kalimat tanggapannya tentang yang seperti itu terakhir sebelum kita tutup, nanti kita bincang-bincang santai lah. Ya, jadi memang kepercayaan masyarakat terhadap media itu saat ini tidak begitu sakral lagi. Artinya bisa dikatakan menurun. Itu disebabkan apa? Disebabkan karena sebenarnya banyaknya media sosial yang berkembang. Nah, dengan begitu banyaknya media sosial yang berkembang, sehingga kemudian masyarakat tidak bisa membedakan apakah ini memang berita yang benar ataupun tidak. Karena berita yang bohong itu ketika sudah diberitakan berkali-kali, maka akan menjadi kebenaran. Ya kan? Ya. Meskipun itu bohong sebenarnya. Nah, inilah kemudian diperlukan oleh kecerdasan masyarakat sendiri. Bagaimana cara bisa kita membedakan ini adalah berita yang bohong atau perlu dipercaya atau tidak? Salah satunya harus kenali medianya. Nah, ini media ini profesional atau tidak? Apa yang saya katakan tadi kan sekarang ini tinggal buat link saja sudah bisa menjadi website kan, dan bisa memuat berita. Tanpa itu apakah medianya resmi atau tidak? Nah, ini yang perlu kita kaji. Termasuk harus mengenal nama-namanya. Kalau misalkan sudah media-media terpercaya, misalkan kayak Jawa Pos Sadar Madura, kemudian TV, misalkan TV One, Metro, dan lain sebagainya, itu sangat mustahil memproduksi berita-berita hoax. Yang sangat marak sekarang di media sosialnya. Artinya, kepercayaan masyarakat itu mulai menurun terhadap informasi-informasi ya karena adanya media sosial ini. Nah, lalu bagaimana dengan media cetak? Nah, justru mereka masih tetap percaya kalau ke media cetak. Termasuk media Jawa Pos Sadar Madura gitu. Karena nggak mungkin seperti Jawa Pos Sadar Madura akan memproduksi berita-berita hoax. Kenapa? Karena wartawannya sudah profesional, sudah ikut UKW. Apa yang saya katakan tadi itu uji kompetensi wartawan di Radar Madura dianjurkan ikut semua. Kemudian ketika menulis berita dari wartawannya masih diedit oleh editor, oleh redaktur. Setelah dicetak, diedit itu masih didiskusikan apakah ini benar atau tidak dan lain sebagainya. Jadi kalau media cetak sangat sangat sulit untuk memproduksi berita-berita. Udah kepercayaan masyarakat masih sangat tinggi untuk media cetak. Dan yang tidak ada jaminan adalah terhadap media-media sosial ataupun media-media online. Apalagi media online yang tidak diketahui identitasnya, namanya, dan lain sebagainya. Tapi kalau yang memang sudah memiliki nama dan resmi dan sebagainya, itu juga patut untuk dipercaya dan masyarakat juga masih percaya, misalkan kayak Detik gitu ya, kayak Republika dan sebagainya. Itu karena media yang sudah sangat dikenal, tidak mungkin juga dia akan memproduksi berita-berita hoax. Terima kasih waktunya. Sangat banyak. Sama-sama.
sangat banyak Pak manfaat. Kiai. Mudah-mudahan ini adalah pengantar kita untuk sering berdiskusi ilmiah seperti ini ya, insya Allah. Ini saya sangat apresiasi sekali Buya Latif ini menginisiasi apa namanya diskusi-diskusi kayak ini, diskusi-diskusi santai dengan latar belakang yang berbeda yang dihadirkan, dengan tokoh yang juga berbeda. Ini sangat bermanfaat, saya yakin. Nah, inilah fungsi dari media gitu. Itu. Jadi orang yang latar belakangnya jurnalis dulu di pondok pesantren, jadi insting jurnalisnya masih dipakai sama saya. Masih ada. Jadi dalam menangkap peluang-peluang itu 1000 cara masih ada gitu. Saya memanfaatkan Zoom, YouTube dan sebagainya. Tetap saja saya itu mengekor sampiannya. Bukan. Saya yang mengekor antum itu. Ya, itu mungkin teman-teman, insya Allah teman-teman sudah bisa mengambil manfaatnya sendiri, sangat banyak. Dan saya kira di antara poin yang senada itu apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu asa an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sehingga kita betul-betul cerdas dalam bahasa Mas Zain barusan dalam memilah dan memilih media yang kita konsumsi. Terima kasih Mas Zain, insya Allah manfaat. Wassalamualaikum. Ya, sama-sama. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.